Halo Sobat Sukses, kamu mungkin ngerasa udah kerja keras banget, tapi belum punya uang 100 juta. Nah, mungkin karena kamu belum kuasain skill-skill yang tepat, yang bisa ngasilin kamu uang sampai 100 juta. Nah, di video ini gue akan bahas top 3 skills yang udah gue punya, yang bantu gue ngasilin sampai 100 juta pertama gue. Kalau kamu udah pernah nonton video di channel ini juga, pasti kalian juga udah tahu kalau gue selalu keep the best, yang paling bagus itu di terakhir. Nah, jadi stay tune. Yuk langsung kita masuk ke dagingnya. Ngomongin soal skill yang menghasilkan banyak uang teman-teman harus ngerti konsep supply sama demand. Supply itu seberapa banyak sih orang yang bisa ngelakuin pekerjaan itu. Ya, demand itu adalah permintaan atas pekerjaan itu sendiri. Contoh misalnya pekerjaan-pekerjaan yang supply-nya tinggi adalah pekerjaan yang bisa dilakukan sama banyak sekali orang tanpa mendiskreditkan satu profesi atau apapun. Contohnya misalnya adalah yang angkat-angkat barang atau bersih-bersih misalnya. Itu supply-nya tinggi banget karena semua orang itu bisa lakuin. Kalau yang nggak bisa dilakuin sama banyak orang, contoh misalnya dokter bedah, ya kan, harus belajar mati-matian supaya bisa ngerti ya dan dapetin skillnya, dan belajarnya pun juga nggak murah. Makanya dokter-dokter spesialis bedah itu dibayarnya tinggi banget karena supply-nya sedikit. Nah, itu konsep supply. Kalau ngomongin demand teman-teman adalah permintaan atas skill tersebut ya. Buat apa kalau misalnya kita bisa supply satu skill spesifik yang cuma bisa kita doang ngelakuin, tapi nggak ada kebutuhannya, nggak ada demand-nya. Contoh misalnya main harmonika pakai hidung misalnya. Nggak ada yang butuh itu gitu teman-teman. Jadi pasti dibayarnya juga akan semakin rendah. Mengerti akan konsep supply sama demand ini, jadi kita bisa tahu pekerjaan apa yang bisa menghasilkan lebih banyak. Nah, tadi kan kita udah belajar tentang konsep supply dan demand. Sekarang gue baru mau share top 3 skills yang menghasilkan sampai ratusan juta buat gue. Yang pertama adalah public speaking teman-teman. Public speaking ini bener-bener jadi skill yang sangat berharga buat gue. Karena gue bisa public speaking, gue bisa diundang di seminar-seminar, dan gue cuman kerja 1 jam, cuman ngomong, itu bisa ngasilin gue lumayan. Dan juga karena public speaking, gue bisa bikin YouTube channel ini dan gue bisa dibayar sama brand juga gitu. Nah, sampai gue pernah dibilang sama my mom, kayaknya mulut lo ini harus diasuransiin deh, karena itu menghasilkan buat lo. Iya. Jadi public speaking ini gue ngerasa adalah skill yang sangat bagus buat buka jalan kemana-mana teman-teman. Skill public speaking ini juga bukan cuman bisa ngasilin uang, tapi kita juga bisa inspirasi banyak orang dari skill public speaking teman-teman. Contohnya adalah Steve Jobs ya. Waktu launching produknya Apple, Steve Jobs itu benar-benar bisa memukau semua audiensnya karena skill public speaking dia yang luar biasa. Dan launching eventnya Apple itu jadi satu event yang sangat ditunggu-tunggu dan jadi launching yang luar biasa sukses. Karena salah satunya juga karena public speakingnya Steve Jobs yang keren banget. Skill yang kedua menurut gue yang benar-benar penting adalah digital marketing teman-teman. Nah, gue beruntung banget karena dulu gue kerja di perusahaan multinasional dan gue handle digital marketingnya. Makin kesini skill ini makin dibutuhin teman-teman, karena terus terang iklan konvensional itu udah nggak relevan lagi gitu. Jadi udah makin nggak relevan karena digital marketing semuanya udah pakai digital marketing ya. FB ads, ya Instagram ads, Google ads, semuanya itu udah pakai itu semua bisnis. Jadi skill itu adalah benar-benar skill yang demand-nya lagi tinggi-tingginya banget karena iklan konvensional nggak works. Nah, karena gue belajar dari situ dan gue juga belajar training di banyak macam lah. Gue di training di Udemy juga, gue belajar dan gue praktek. Gue bisa terapin skill itu di kerjaan gue sekarang juga. Dan itu jadi skill yang mahal teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau belajar tentang digital marketing, pas banget di minggu depan akan ada namanya Indonesia Digital Marketing Conference. Nah, gue akan jadi pembicara di sana juga. Dan di acara itu benar-benar keren-keren banget pembicaranya. Gue bersyukur banget bisa kayak ada Pak Tung Desem Waringin, ada Pak Denny Santoso juga. Jadi kita bisa belajar dari expert dan masih banyak pembicara-pembicara yang keren lainnya. Buat teman-teman yang mau ikut acaranya dari tanggal 27 dan 28 Agustus ya, di hari Sabtu dan Minggu. Teman-teman cukup perlu investasi dana kurang dari 200.000 udah bisa ikutan acaranya. Buat teman-teman yang mau ikutan acaranya, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi. Skill yang ketiga yang menurut gue penting banget adalah selling skill ya. Karena setiap orang, setiap perusahaan itu butuh penjualan. Pasti mereka jual sesuatu.
Nah, kalau misalnya kita kuasain selling skill, ya kita bisa bantu perusahaan buat dapat income, pasti biasanya kita juga dapat komisi. Dan biasa komisinya itu kalau kita jualannya bagus, komisinya itu bisa gede banget dan kita bisa dapat penghasilan yang gede banget dari situ. Karena kalau misalnya kita jago jualan ya, kita jago convince orang, kita jago meyakinin orang buat beli produk kita, skill itu bisa kita terapin di semuanya gitu, di semua perusahaan pasti butuh sales dan demand-nya tinggi banget atas kemampuan selling skill. Teman-teman bisa belajar selling skill ini dari expert ya. Kalau gua bisa belajarnya dari Pak James Gui, dan selain belajar dari expert, gue juga terapin di kerjaan gue. Ya, gue juga selling, gue juga jualan ke perusahaan-perusahaan karena bisnis gue B2B. Nah, gue terapin di kerjaan gue dan selling skill inilah yang bisa membawa pemasukan yang luar biasa buat gue. Kalau misalnya teman-teman skillnya dari tahun ke tahun nggak nambah-nambah, ya jangan heran juga kalau misalnya pendapatannya juga nggak nambah-nambah, teman-teman. Karena saat kita ngembangin skill kita ya, saat skill kita bertambah, value kita itu akan bertambah, teman-teman. Saat value kita bertambah, kemampuan kita untuk dapetin income, ya, kemampuan kita untuk dapetin pemasukan itu juga bertambah, teman-teman. Kalau menurut gua, cara yang paling bagus buat kita nambah skill adalah belajar dari expert, teman-teman. Belajar dari orang-orang yang sudah ahli di bidangnya. Dan saat kita sudah belajar, kita langsung praktekin. Kita langsung terjun ke lapangan, kita praktekin sendiri. Nah, itu baru namanya belajar dari pengalaman dan ada belajar dari expertnya. Setelah nonton video ini, teman-teman punya pilihan buat nggak ngapa-ngapain atau langsung belajar dari expert. Nah, mungkin buat kamu ada yang bisa belajar di IDMC atau Indonesia Digital Marketing Conference yang ada di 27 sampai 28 Agustus. Teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi juga ya. Siapa tahu setelah belajar dari expert dan kamu mempraktekkan itu bisa bawa perubahan dalam hidup kamu. Semoga itu bermanfaat ya buat kamu. Kalau kita satu frekuensi, teman-teman bisa like videonya dan juga subscribe ke channelnya. Karena setiap minggunya kita akan ada video tentang bisnis dan juga investasi. Kalau misalnya teman-teman juga mau tahu sumber-sumber pemasukan gua sampai gue bisa dapetin 100 juta pertama, teman-teman bisa nonton video yang ada di sini ya. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Semoga kamu punya bisnis yang sukses dan saatnya kamu jadi pengusaha. Dadah.